السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. اللهم فصل وسلم وبارك وكرم ومجد وعظم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ونور قلوبنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى الصراط المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم يا فتاح يا عليم. أما بعد. Para alim ulama, para habaib, para asatid, para kiai, para sesepuh, para tokoh masyarakat, wabil khusus guru kita bersama, pimpinan Majelis Nurul Mustafa, Habiban al-Mahbub Al-Habib Hasan ibn Ja'far As-Saggaf, wa ikhwanihi Al-Habib Abdullah wal-Habib Mustafa wal-Habib Qasim abna Al-Habib Ja'far As-Saggaf. Kita doakan mudah-mudahan Habib Hasan beserta saudara-saudara beliau Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya, Allah lapangkan rezekinya, Allah menangkan perjuangannya, dan mudah-mudahan Nurul Mustafa makin diberkahi oleh Allah, Nurul Mustafa makin jaya, Nurul Mustafa makin berkibar. Amin ya Rabbal. Tidak lupa pula yang hadir di tengah-tengah kita, guru kita Al-Habib Abdurrahman bin Ahmad As-Saggaf, Wal-Habib Abu Bakar Maulad Dawileh dari Malang, Wal-Syekh Ali bin Abdurrahman Baharmi tamu kita dari Tarim, wa Kiai Al-Haj Ainul Yaqin bin Kiai Haji Abdullah Syafi'i, wa Kiai Haji Syahrani, semuanya mudah-mudahan guru kita diberikan panjang umur dalam ketaatan kepada Allah. Dan salam penghormatan yang paling istimewa saya hadiahkan kepada muslimin, muslimat, mukminin, mukminat yang hadir pada pagi hari ini. Semua angkat tangannya, kita minta sama Allah, mudah-mudahan tidaklah kita keluar dari tempat ini kecuali semua dosa kita diampuni oleh Allah. Yang sakit Allah angkat penyakitnya, Allah sehatkan badannya, semua yang hadir dilapangkan rezekinya, digabul hajat-hajatnya. Amin ya Rabbal. Ini jam berapa nih? Dari 4:30 sampai jam 11. Itu yang di depan gak jadi ikan asin udah bagus saudara. Tapi insya Allah yang depan masuk surganya duluan insya Allah. Kira-kira lanjut apa kagak? Masih semangat? Yakin? Betul? Saya mau dengar Nurul Mustafa. Mana semangatnya? Semua angkat tangannya. Takbir! 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 Sallu ala Nabi. Saudara, ada dua hal yang ingin saya sampaikan pada kesempatan kali ini saudara. Yang pertama, kita kumpul pada hari ini di hari yang mulia, hari yang agung, tidak lain dan tidak bukan untuk mengagungkan Sayyiduna Muhammad. Al-Imam Abdurrahman Ad-Daibai dalam maulidnya mengatakan, madihuka qasirun walau jaa bi badril majhud, wasifuka ajizun an hasri ma hawaita min khisalil karami wal jud, al-kaunu isyaratun wa antal magsud. Semua yang pengen muji Rasulullah dengan berbagai macam cara pujiannya, dengan syairnya, dengan rangkaian katanya, dengan majelisnya, semuanya tidak akan pernah bisa betul-betul memuji Nabi Muhammad secara utuh saudara. Bahkan andai kata itu ranting-ranting dijadikan pena, lautan jadi tintanya, untuk betul-betul menggambarkan hakikat Nabi, tidak akan pernah cukup saudara.
Kenapa? Al-kaunu isyarah wa antal maksud. Alam semesta hanya isyarat, pada akhirnya adalah Habibana Muhammad. Makanya saudara, tadi sudah dijelaskan panjang lebar bagaimana sifat-sifat kemuliaan Rasulullah. Manusia al-insanul kamil, manusia yang sempurna. Ahsanun nasi khuluqan wa khalqa, manusia yang paling baik khalqan rupanya, wa khuluqan dan akhlaknya. Nggak usah bicara khuluqan dulu saudara, khalqan dulu. Nggak ada habisnya kalau mau bicara tentang fisiknya Nabi Muhammad. Wajahnya Rasulullah sebagaimana diriwayatkan dalam hadis al-Imam Tirmidzi fi Syama'il, dikatakan bahwasanya wajah Nabi Muhammad fa ka'anna syamsa tajri fi wajhi, seakan-akan matahari ada di wajahnya Nabi Muhammad. Pernah ada sahabat namanya Sayyidina Jabir ibn Sumrah. Beliau mengatakan, nazartu ila Rasulillah fi lailatin muqmirah faj'altuhu anzuru ilaihi wa ila al-qamar falahu 'indi ahsan min al-qamar. Kata Sayyidina Jabir ibn Sumrah, aku mandang Rasulullah di malam purnama. Aku pandangin Nabi, terus aku pandangin itu bulan purnama. Apa kata beliau saudara? Sungguh purnama pesonanya kalah dengan pesona Habibana Muhammad. Seorang sahabiyah perempuan, Rubai' binti Muawwidh, sebagaimana disebutkan oleh Al-Imam Al-Baihaqi dalam Dalailun Nubuwah. Rubai' binti Muawwidh ditanya, sifilana Rasulullah, wahai sahabat Rasulullah yang wanita, sifatkan kami bagaimana sih Rasulullah. Apa jawaban beliau saudara? Ya bunayya, idza ra'aitahu faka'annama asy-syamsa tali'ah. Wahai anakku, kalau kau memandang Rasulullah, seakan-akan engkau melihat matahari terbit di wajahnya Habibana Muhammad. Jangankan wajahnya saudara, mudah-mudahan Allah tidak haramkan kita untuk mandang wajah tersebut fid dunya wal akhirah, amin ya rabbal alamin. Jangankan wajahnya saudara, tadi ke Sya'rani nyeritain keringatnya Rasulullah. Al-Imam At-Tabarani dalam Mu'jamnya menceritakan ada satu keluarga di Madinah. Ini keluarga yang ekonominya menengah ke bawah. Dia punya anak perempuan mau nikah, kata Al-Imam At-Tabarani. Anak perempuan mau nikah, yang namanya anak perempuan kan mau kawin dandan, bebersih diri, wangi-wangian. Akhirnya saudara, ini karena ekonominya menengah ke bawah, nggak mampu untuk beli parfum. Ayahnya ngadu ke Rasulullah. Ketika ayahnya ngadu ke Rasulullah, Rasulullah suruh ambil qarurah, satu wadah. Diambil itu wadah oleh Rasulullah, ditetesin sedikit daripada keringatnya Nabi Muhammad. Anda tahu saudara, itu keringat Nabi Muhammad dibawa pulang ke rumah. Di hari pernikahan, keringat Rasulullah diambil, dipakein ke badannya itu perempuan satu Madinah nyium baunya saudara. Habib kan perempuan nggak boleh pakai parfum, fahya zaniyah, zaniyah, zaniyah. Perempuan kalau pakai parfum kata Nabi ibarat perempuan berzina. Ya, itu kalau parfum biasa, tapi ini bukan parfum biasa. Hakikatnya bukan bau perempuan tersebut, tapi bau keringatnya Rasulullah. Sampai-sampai itu keringat disimpan sama mereka. Setiap mereka pakai itu keringat, kata Imam Tabrani, satu Madinah nyium baunya. Sampai-sampai dinamakan Baitul Mutayyibin, rumahnya orang-orang yang harum. Berkat apa? Berkat keringatnya Habibana Muhammad. Itu baru keringatnya, belum kotorannya Rasulullah. Al-Imam Al-Qustulani dalam Al-Mawahibul Laduniyah menceritakan, Rasulullah Pak Bu kalau sudah buang air, itu kotoran Rasulullah. Tidak pernah ada yang melihat kecuali ditelan oleh bumi saudara. Dan bekas tempat Rasulullah buang air harum seperti harumnya misik. Yang seperti itu hanya kotorannya Muhammad. Makanya Pak Bu rugi. Saat ini banyak orang, itu baru khalqan, belum khuluqan. Allah yang puji, wa innaka la'ala khuluqin. Allah yang puji akhlaknya Nabi Muhammad. Gak ada yang bisa nandingin pujian Allah. Makanya tidak ada yang seperti Nabi Muhammad. Orang yang mengenal Rasulullah tidak akan mengidolakan selain Rasulullah saudara. Kenapa anak-anak muda saat ini terombang-ambing ke sana sini, tidak jelas arahnya?
Karena mereka tidak mengenal baginda Nabi Muhammad. Andai kata mereka mengenal Nabi Muhammad, tidak akan ada di hatinya selain Rasulullah. Nggak ada ceritanya tuh K-pop-K-popan tuh. Apalagi belum lama kakek-kakek saudara, kakek-kakek ngajak anak muda nonton K-pop. Ya Allah, ini kakek nggak pernah muncul. Dia aja kita nyariin kemana, amperindu sama si kakek saudara. Tahu-tahu sekali muncul ngajakin nonton K-pop. Mudah-mudahan husnul khotimah. Kalau tadi gue terusin, Polres datang habis ini. Masya Allah. Ajak kenali Nabi Muhammad, bukan yang lain. Nurul Mustafa berdiri, tidak lain dan tidak bukan supaya anak muda kenal baginda Nabi Muhammad. Saudara, mereka yang menghina Rasulullah di Perancis, di Paris, salah satu sebabnya apa? Karena Allah tutup mereka untuk mengenal Nabi Muhammad. Andai kata mereka kenal Nabi Muhammad, di dalam satu syair disebutkan wasahbu Zulaikha, sahabat-sahabatnya Zulaikha, mereka potong tangannya ketika melihat keindahan Nabi Allah Yusuf, karena nggak sadar dengan keindahan Nabi Allah Yusuf. Kata syair, andai kata sahabat Zulaikha melihat Nabi Muhammad, la atharna taqti'al quluba 'alal aidi, bukan lagi tangan yang dipotong tapi hatinya, karena keindahan Habibana Muhammad. Mereka yang menghina Rasulullah nggak kenal siapa Rasulullah, dan Allah memang tutup, tidak diberikan kesempatan untuk mengenal Rasulullah kecuali orang-orang yang dicintai oleh Allah. Makanya tadi yang seperti dikatakan oleh Habib Abdurrahman bin Ahmad As-Sagaf, kita bangga ada anak muda di Prancis, walaupun saat ini dianggap sebagai teroris, dianggap sebagai radikalis, dunia barat mengecam, dia bunuh gurunya yang menghina Rasulullah. Karena pemerintah Prancis mendukung penghinaan tersebut. Saudara, biarkan dunia menganggap dia teroris, tapi bagi kami dia adalah pahlawan. Saudara, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bagaimana tidak jadi pahlawan? Karena dia yang dia ikuti para sahabatnya Rasulullah. Sidina Khalid bin Walid, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Qadhi Iyad dalam kitabnya Asy-Syifa bi Ta'rifi Huquqil Mustafa. Sidina Khalid bin Walid waktu dikirim oleh khalifah, kalau nggak salah khalifah Sayyidina Abu Bakar pada saat itu, ketika Rasulullah SAW ada namanya Harbul Murtadin, Harbul Riddah. Setelah Rasulullah meninggal, ada orang-orang yang imannya lemah kembali murtad. Sebagian nggak murtad secara keseluruhan, murtad secara sebagian, nggak mau bayar zakat. Saudara, didatangkan sama Khalid bin Walid, ditagih, namanya Malik ibn Nuwairah, ditagih Sayyidina Khalid bin Walid. Apa dia jawab? Ditagih, kamu kalau Islam sebagaimana kamu wajib sholat, wajib untuk zakat. Jawaban dia apa? Itu perkataan siapa? Perkataan sahibak. Itu perkataan temen lo. Maksudnya mau ngejek Nabi, saudara. Cuma ngomong, itu perkataan temen lo. Cuman gara-gara nadanya nada ngejek. Apa yang dilakukan Sayyidina Khalid bin Walid? Dia ambil pedangnya, dia tebas itu yang hina Nabi, saudara. Makanya itu yang di Perancis, bagi kita dia adalah pahlawan. Setelah dia tebas itu penghina Nabi, saudara, dibunuh itu anak muda, ditembak oleh polisi Perancis, dan saat ini dia menjadi mulia sebagai syuhada, insya Allah disambut oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad. Akhirnya karena terjadi tersebut, Presiden Perancis nantang, saudara, itu penghina Nabi yang dibunuh dijadikan pahlawan, diberikan penghargaan, bahkan karikatur yang menghina Nabi ditempel di gedung-gedung Prancis, saudara. Biadab, kurang ajar. Dan akhirnya apa yang terjadi, saudara? Negara-negara Islam yang ada di Timur Tengah saat ini rame-rame boikot produk Prancis, dan saat ini Prancis sudah rugi miliaran dolar, saudara. Ibadallah, Al-Imam As-Subki nulis kitab. Kalau tadi Al-Habib Abdurrahman menyebut satu kitab As-Saribul Maslul, ada lagi satu kitab lain karangan ulama Syafi'iyah, As-Saiful Maslul ala man sabbar Rasul, karya Al-Imam Taqiyuddin Ali bin Abdul Kafi As-Subki, ulama besar yang disifati beliau hampir sampai darajatul ijtihad. Ngarang kitab judulnya As-Saiful Maslul
ala man sabbar rasul. Kenapa beliau karang kitab tersebut? Di muqaddimahnya beliau jelaskan, ketika zaman itu ada yang menghina Nabi, beliau katakan apa? Setelah beliau jelaskan hukumnya menghina Nabi itu harus dibunuh. Dalam mazhab Syafi'i disuruh tobat dulu. Kalau nggak mau tobat, diajak tobat, dia nggak mau, maka hukumannya dibunuh, saudara. Kata Imam Subki apa? Saya nggak mampu buat bunuh dia. Saya nggak mampu buat eksekusi langsung, tapi saya mampu nulis kitab ini, saudara. KB nggak cukup hanya dengan hati. Saya nggak cukup ingkar dengan hati. Saya tulis kitab ini sebagai pembelaan kepada Rasulullah. Ini pelajaran dari Imam Subki, saudara. Ibn Hajar al-Asqalani nyebutin cerita dalam Ad-Durarul Kaminah. Ada anjing. Ketika terjadi penghinaan terhadap Rasulullah di depan puluhan ribu masyarakat Mongol yang notabene Nasrani. Itu pembesar mereka diri caci maki Nabi. Ada anjing diikat dengan kencang, saudara. Begitu Nabi dihina, anjingnya berontak, ditomprok, itu yang caci maki Nabi, saudara. Akhirnya diselamatkan, diikat lagi, itu anjing lebih kencang. Ada yang tegur, kamu jangan caci maki Nabi, itu anjing marah karena kamu caci maki Nabi. Kata dia apa? Oh bukan, anjing itu marah karena saya nunjuk-nunjuk. Anjing itu punya insting, kalau ditunjuk dia merasa mau diserang, dia nggak terima, akhirnya saya ditomprok, saudara. Akhirnya ini orang dengan sombong dia diri lagi, dia hina lagi, dia caci maki lagi Nabi, diteruskan, saudara. Dia pikir anjingnya sudah diikat lebih kencang. Ternyata begitu Nabi dihina, itu anjing berontak, saudara. Anjing itu melepaskan diri dari ikatan, ditomprok sepenghina Nabi, digigit sampai mati, saudara. Anjing. Anjing. Nabi dihina, marah. Berarti kalau ada orang ngaku muslim, biar kata ulama, kalau Nabi dihina ngomong sabar, nggak usah marah. Nabi kita kan pemaaf. Berarti lebih jelek dari lu yang ngomong ya. Di mana kirah kita, saudara? Di mana kirah kita? Makanya belajar dari Imam Subki. Siapa yang bisa bela Nabi? Bela dengan apa yang dia bisa, saudara. Yang bisa bela Nabi dengan menyebarkan di medsos kemuliaan Rasulullah, lakukan itu, saudara. Yang bisa bela Nabi Muhammad dengan bertobat memperbaiki dirinya, lakukan. Yang bisa bela Nabi Muhammad dengan majelisnya seperti Nurul Mustafa mengenalkan kepada Rasulullah, lanjutkan, betul. Yang bisa bela Nabi Muhammad dengan politiknya, lakukan. Yang bisa bela Nabi Muhammad dengan uangnya, lakukan. Yang bisa bela Nabi Muhammad dengan pedangnya, lakukan. Dan kita orang Jakarta, saudara, orang Jabodetabek, kita bisa, nggak ada alasan buat nggak hadir. Hari Senin, insya Allah di Jakarta ini ada kedutaan besar Perancis, perwakilan resmi Perancis di Indonesia, saudara. Insya Allah hari Senin FPI akan memimpin aksi besar-besaran bersama para ulama, para habaib, para kiai, insya Allah bersama Nurul Mustafa, saudara. Di depan kedutaan besar Perancis, kita rame-rame hadir, suarakan aksi bela Rasulullah. Kita baca maulid di depan kedutaan besar Perancis, saudara. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kira-kira Nurul Mustafa siap hadir atau tidak? Orang kompak siap hadir atau tidak? Siap bela Rasulullah, siap perjuangkan kehormatan Rasulullah, siap berdarah-darah untuk Rasulullah, siap kenalkan Rasulullah. Nanti ente di penjara, masa bodoh? Nanti ente digigit anjingnya Hendro Priyono, masa bodoh? Nanti kukunya ditarik. Yakin? Maju terus, betul. Siap bela Nabi, siap hari Senin kedutaan besar Perancis, siap aksi damai. Semua angkat tangannya, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sallu ala Nabi. Allahumma fashhad, Allahumma fashhad. Ya Allah, saksikanlah ya Allah, kami tidak rela Nabi Muhammad dihina ya Allah. Maka saksikanlah ya Allah, kenalkan kami ke Nabi Muhammad. Jangan sampai kami nggak dapat syafaatnya Nabi Muhammad. Amin ya Rabbal. Kemudian yang kedua, yang terakhir,
tadi sedikit disinggung oleh Al-Habib Abdurrahman bin Ahmad As-Saggaf. Insyaallah dengan izin Allah, berkat doanya para ulama, berkat doanya umat Islam, insyaallah sebentar lagi imam besar akan pulang ke Indonesia insyaallah. Kemarin sudah diumumkan secara resmi, DPP FPI mengumumkan secara resmi beliau selama ini nggak bisa pulang karena dicekal. Tapi alhamdulillah berkat pertolongan Allah dan berkat doa muslimin serta berkat kegigihan beliau melakukan negosiasi ke pihak kerajaan Saudi Arabia, alhamdulillah karena beliau nggak bersalah akhirnya cekal beliau dicabut, alhamdulillah, bahkan dendanya dihapuskan, alhamdulillah. Saat ini hari ini beliau semalam sampaikan ke kami, hari ini pagi ini beliau ziarah Rasulullah tepat di 12 Rabiul Awal. Insyaallah mudah-mudahan kita sama-sama dihadirkan ziarah Rasulullah. Hari ini beliau ziarah Rasulullah untuk permisi ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah pulang dari Madinah, tidak lama pulang dari Madinah, beliau sendiri yang akan umumkan tanggal resmi kepulangan beliau. Takbir! 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 Tadi Habibana Hasan bilang sama saya, Habibana Hasan yang mengatakan, kata beliau, Nurul Mustafa udah janji sama beliau kalau beliau pulang mau jemput insyaallah. Kira-kira siap patuh komando beliau? Siap taat perintah beliau? Takbir! Mudah-mudahan Habibana Hasan Allah berikan panjang umur, sehat walafiat. Dia menangkan perjuangannya Allah Subhanahu wa taala. Dan beliau sudah mengumumkan, beliau pulang ke Indonesia akan memimpin revolusi akhlak, saudara. Revolusi akhlak bukan makar, bukan. Jangan salah paham. Kami Ahlus Sunnah wal Jamaah, kami nggak mengenal istilah makar, saudara. Nggak usah takut Pak Bu. Terbukti kami aksi 212. Nurul Mustafa dulu ikut gabung, dihadiri oleh Habib Abdullah bin Al-Ja'far As-Segaf. Jutaan orang kumpul. Kira-kira makar atau tidak? Umat Islam damai atau tidak? Terbukti 411 umat Islam ditembaki, umat Islam damai. Enggak, umat Islam enggak ada sedikit pun perasaan buat makar untuk khianat kepada negeri. Tapi yang beliau suarakan revolusi akhlak. Apa maksudnya revolusi akhlak? Yaitu yang dibawa Rasulullah, innama bu'itsu liutammima makarimal. Kalau Jokowi punya revolusi mental, kenapa umat Islam enggak boleh punya revolusi akhlak, saudara? Betul? Revolusi mental, kata-kata itu sumbernya dari Karl Marx, bapak Marxisme, salah satu panutan komunisme. Walaupun katanya substansinya berbeda, tapi tetap istilahnya dari situ. Tapi kalau revolusi akhlak diambil dari hadis baginda Rasulullah. Kira-kira mau revolusi mental apa revolusi akhlak? Revolusi mental atau revolusi akhlak? Apa maksudnya revolusi akhlak? Dari yang jelek kepada yang buruk, yang belum sholat jadi sholat, yang tadinya pacaran. Amin, amin, amin. Tuh kelihatan muka-muka sumpah tuh. Ini Habib kelewatan, udah lapar, kelenger, didoain putus lagi. Itu revolusi akhlak. Yang tadinya main TikTok. Itu TikTok aplikasi syaiton, hati-hati itu saudara. Itu aplikasi syaiton. Dulu Marsanda, ini saya udah lebih dari 10 menit ini nih. Habibana lanjut apa kagak? Hah? Katanya 10 menit, ini MC udah ngedongak nih. Hati-hati digebugin ente. Dulu Marsanda joget-joget di depan kamera sendirian, orang bilang gila. Lah sekarang semuanya ikut joget-joget. Masya Allah, sampai yang pakai cadar ikut joget-joget, saudara. Nggak malu sama Sayyidina Muhammad. Yang pakai jilbab ikut joget-joget, saudara. Mulai sekarang revolusi akhlak, tinggalkan itu semua, saudara. Betul? Betul. Yang tadinya khianat jadi amanat, yang tadinya dusta jadi jujur. Itu namanya revolusi akhlak. Yang tadinya nggak ngaji jadi ngaji, yang tidak istiqamah jadi istiqamah. Karena tidak ada yang bisa menyelamatkan negeri ini kecuali akhlaknya baginda Nabi Muhammad, saudara. Dan itu cita-cita para pendiri bangsa. Sila pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Kenapa?
karena cita-cita mereka nilai-nilai ketuhanan yang Maha Esa bisa diterapkan negeri ini. Oleh karena itu saudara, kami para habaib, para ulama di bawah komando imam besar, insyaallah akan terus istiqamah setia kepada negeri saudara, setia kepada bangsa, setia kepada NKRI. Kami tidak rela kalau NKRI diobok-obok, dirusak oleh asing dan asing saudara. Nggak peduli apapun yang terjadi. Ini apa yang saya sampaikan, bayarannya mahal saudara. Imam besar harus diasingkan karena menyampaikan kebenaran. Habib Bahar harus dipenjara. Berapa banyak ulama yang dipenjara, berapa banyak ulama yang diteror, tidak peduli saudara. Demi Allah, kami cinta Indonesia, kami cinta NKRI, kami cinta Islam, kami tidak akan pernah mundur. Apapun yang terjadi, dicaci, dimaki, dihina, dipenjara, tidak akan mundur sampai tetes darah penghabisan saudara. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Umat Islam siap bersatu, siap rapatkan barisan, siap bela Allah, siap bela Nabi, siap bela ulama, siap revolusi akhlak, siap jaga NKRI. Semua angkat tangannya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sallu ala Nabi. Terakhir sama-sama kita baca sholawat Badar dengan niat mudah-mudahan berkat Rasulullah dan Ahlul Badar, ulama kita dijaga oleh Allah, Habibana Hasan dan Nurul Mustafa dijaga oleh Allah. Mudah-mudahan berkat Rasulullah dan Ahlul Badar, doakan yang khusyuk, doakan mudah-mudahan kepulangan imam besar dimudahkan oleh Allah, pulang membawa kemenangan. Yang ingin menghalangi kepulangan beliau mudah-mudahan dikasih hidayah oleh Allah. Kalau memang Allah udah catat nggak akan dapat hidayah, mudah-mudahan dihancurkan oleh Allah, dihancurkan oleh Allah. Dan mudah-mudahan orang tua kita Syarifah Fatimah binti Hasan Al-Attas, mudah-mudahan Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah, raudhah min riyadil jannah. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin salihah. Thumma ila sahibul haul al-imam al-qutb al-habib Abdullah bin Muhsin al-Attas wa Syarifah Fatimah al-Attas wal walid Abdurrahman al-Attas walidina wa walidikum wa amwatina wa amwatikum wa amwatil muslimin jami'an an la yataghashshahum birrahmah wal maghfirah wa ila hadratin nabi bi sirril Fatihah. Ya Nur Sasi udah bisik-bisik beb lanjut sampai ba'da zuhur, akhirnya ikan asin pada matang ya. Masya Allah, insya Allah diberkahi. Oh yaumul itsnin aksi ba'da zuhur insya Allah di depan kedutaan besar Perancis. Ayo sama-sama kita baca sholawat Badar. Hadroh ikut tapi backing vokal jangan ikut. Saya pengen dengar jamaah yang jadi backing vokal. Dilanjutkan tadi dengan sholawat nariyah. Kata Al Habib Abu Bakar, katanya sholawat nariyah, berkah sholawat nariyah 4.044. Nah, itu insya Allah wabah diangkat oleh Allah. Ini yang hadir lebih dari 10.000 nih. Yang penting semuanya baca, insya Allah wabah diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ayo semuanya baca yang kompak, keluarkan suaranya. Salatullah salam ala taha rasulillah. Salatullah sallallahu alaihi. Salatullah salam. Assalatu wassalamu alaika ya Rasulullah. Khud bi aidina qallat hilatuna adrikna ya Rasulullah. Angkat tangan minta semua. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi Allah. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil. Ya Allah, salatullah sallallahu alaihi. Adrikna ya Rasulullah. Billah ilahi sallim al-umma min al-afati wan nigma. Ilahi sal ya Rab wa min hammin wa min ghumma
Rabbi ahlil. Ya Allah, salatullah, assalatu wassalamu alaika ya Rasulullah. Allah, salatullah. Sama-sama kita baca salawat asyril, biar orang-orang kufar yang Humma salli ala wa ashghil zalimin bizalimin. Allahumma ya Rabb unsurna wal muslimin wa farrij anna wal muslimin wa ashghil ya Allah wa akhrijna min bainihim salimin wa ala wa sahbihi معين صلى الله ربنا أحمد المصطفى سيد المرسلين صلى الله عليه Allah Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin wa ala wa sahbihi jama'in wa ala alihi. Salawat nariyah yang khusyuk semua. Allahumma salli salatan kamilatan Allah tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu sallallahu alayka ya Rasulullah karabu wa taqadha به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن ويستسقى الله بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحات ونفس بعدد كل takbir 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 sallu ala nabi. Ini saja yang saya sampaikan, mohon maaf offset dari waktunya. Mudah-mudahan dimaafkan dan mudah-mudahan yang sedikit ini bisa bermanfaat. Hadani Allah wa iyyakum ila siratihil mustaqim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.